Horas, privet, privet, privet. Apa kabar nih kalian nih? Ini merupakan video motovlog pertama gue. Jadi sebelumnya gue nggak pernah bikin video motovlog. Maksudnya bener-bener ya ketika gue mengendarai motor, lalu gue berbicara di atas motor gitu. Ini merupakan hal yang baru gue coba-coba. Nanti kalau teman-teman nonton sampai akhir, ya tolong komentarnya apa masukan dari teman-teman begitu. Yang biasanya gue ngomongin Rusia, agak-agak sedikit touring sama teman-teman. Sekarang mau bikin motovlog sendiri. Ya beginilah suasana Labuan Bajo yang mungkin teman-teman belum pada tahu gitu. Yang teman-teman tahu kan biasanya Labuan Bajo itu adalah Pulau Komodo tempat wisata. Ya mungkin ini the other side of Labuan Bajo ya. Jadi jalanan-jalanan perkampungan yang masih sangat asri, yang membuat kita nyaman untuk berkendara, mengendarai motor. Wow, sunsetnya bentar lagi sunset. Silau udah jam 5 lewat 40 menit di jam gue. Masih suasana new normal, masih harus menggunakan masker gitu. Dan di sini gua akan cerita. Alasan pertama gua beli Suzuki GSX Bandit 150 itu, yang pertama adalah harganya. Jujur gua budgetnya waktu itu 15 juta kurang untuk beli motor kopling gitu. Akhirnya gua search, gua lihat review-review, ada Fiction Yamaha, ada CBR, menarik banget buat gue. Tapi balik lagi, setelah gue pertimbangkan dari sudut harga, GSX Suzuki Bandit ini juara banget. Maksudnya memang tidak banyak fitur-fitur. Oh ya, ini ada kalau di Labuan Bajo jangan suka kebut-kebut karena banyak anjing liar gitu ya. Oke, balik lagi, harganya sangat bagus gitu, sangat kompetitif. Apalagi gue beli second waktu itu, ini tahun 2018 buatannya gitu, dipasarkan tahun 2019 awal kalau gue nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah. Itu harganya sekitar 24 juta kalau nggak salah. Nah, gue belinya ini waktu itu kilometernya masih 5.000, harganya 14 juta. Bayangin. Mungkin dari sisi penjual ini sangat merugikan ya, tapi dari sisi pembeli menguntungkan ya. Ya bisa dibilang nilai jual baliknya kurang, tapi buat gua yang gue pengen punya barang ini dan sebisa mungkin tidak gua jual lagi gitu, untuk keperluan pribadi, gua sarankan untuk beli ini. Lampu depan udah LED, terus bodi juga cakep, bisa boncengan kan, karena GSX S yang itu tidak, yang katanya sih nggak nyaman ya buat boncengan. Buat yang nggak tahu nih, Labuan Bajo itu terletak di Manggarai Barat ya, jangan salah gitu. Nah, kemudian alasan kedua setelah harga, gue melihat reviewnya. Ya mungkin gue diracunin kali ya dari review-review yang ada di YouTube, tapi setelah gue rasain, reviewnya itu benar gitu. Dalam artinya gini, ini motor shocknya enak banget. Di Labuan Bajo kebetulan gue sesekali ke daerah perjalanan kampung yang jalannya belum kena aspal, masih berbatuan. Itu enak banget pakai motor ini. Yes, enak banget pakai motor ini karena shocknya itu enak banget gitu. Gue pernah pakai motor Beat, motor bebek gitu juga, itu nggak seenak ini gitu ya. Ya walaupun perbandingannya tidak apple to apple, artian tidak motor besar ya, tapi gue percaya ini one of the best sih shocknya, salah satu yang terbaik begitu.
Oh ya, itu jalanan Bajo lagi banyak perbaikan gitu, perlebaran biar lebih enak, karena Labuan Bajo katanya kan sudah menjadi destinasi super prioritas di Indonesia. Yang belum pernah ke Labuan Bajo, kalian wajib ke Labuan Bajo, karena ke Labuan Bajo itu keren banget gitu. Nah, setelah alasan kedua, alasan ketiga tuh apa ya, gua walaupun tidak pendek gitu, tapi ini menjadi alasan gue juga, yaitu apa, jaraknya tidak tinggi. Maksudnya orang pendek tuh enak pakai Suzuki GSX Bandit, karena tingginya itu tidak bikin kita jinjit gitu. Ini enak banget gitu. Jadi hal ini yang bikin gue senang banget pakai GSX 150 Bandit 150 ini, enak banget. Ini lapangan, ini pemandangan dari Labuan Bajo, enak ya, jalannya keren banget ini. Gue mungkin satu-satunya ya, gue bisa bilang sih, gue mungkin satu-satunya pengguna GSX 150 Bandit di Labuan Bajo gitu. Karena waktu itu gue pernah tanya-tanya ke dealer Suzuki tapi mobil, pernah melakukan penjualan motor nggak di sini? Pernah, tapi waktu itu belum muncul produknya GSX Bandit. Itu mungkin ada 2 tahun yang lalu. Mereka karena penjualannya tidak begitu bagus untuk motor, akhirnya mereka meniadakannya. Tapi untuk mobil di sini Suzuki lumayan banyak gitu. Oh iya, dan satu lagi, mungkin ini alasan pribadi ya kenapa gue milih GSX Bandit 150. Alasan keempatnya adalah gue melihat medan Pulau Flores, khususnya Labuan Bajo, itu naik turun. Maksudnya apa? Maksudnya di sini jalannya tidak rata gitu, dan bobot gue yang cukup besar gitu. Bobot gue jujur hampir 100 kilo, menggunakan motor bebek gitu. Gue beli motor bebek itu nggak cocok lah, nggak membantu kegiatan kerja gua, kegiatan aktivitas gua, mobilitas gua, seperti itu. Itu alasannya kenapa gua tidak menggunakan motor bebek atau matic. Karena jalanan di sini masih banyak banget yang belum beraspal gitu, itu nggak enak banget. Ya memang satu sisi gue jadi tidak bisa banyak bawa barang banyak gitu kalau gue menggunakan motor ini, tapi satu sisi lain aktivitas gue menjadi teratasi gitu, halangan-halangannya gitu. Ya itu aja video kali ini, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan informasi menarik. 4 alasan gue kenapa gue memilih GSX Bandit untuk menemani tujuan gue di Pulau Flores.